Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ada kitab bisa? Pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disalibkan bersama Kristus. Ayat 20. Galatia pasal 2. Iya. Oh, sorry. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah penyatuan. Berteosis kepada Kristus, menyatu kepada Kristus. Ya. Hidup kita bukan kita lagi. Ya, tetapi ada Kristus di dalam diri kita. Inilah penekanan daripada ajaran para rasul ya. Ya, penekanan bagaimana menyatu kembali dengan Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ya, daging. Karena tahu kan kita daging lemah. Ya, daging itu maunya malas-malasan. Ya, males sekali. Ya, kalau dibilang ya untuk kita belajar sembahyang saja, ya kayaknya memang kalau menurut daging capek. Ya, pagi sudah, malam hari sudah sembahyang. Kadang-kadang kita ngobrol, ya sharing sampai jam 12. Ya, pagi harus berangkat lagi sembahyang. Itu kan. Ya, karena Paulus katakan juga, ya Paulus mengatakan, latihlah tubuhmu dalam kerohanian. Ya, harus kita latih memang. Nah, uniknya gereja di Ortodok, ya, itu jarang yang namanya ada kunjungan sebenarnya. Ya, kalau dia tidak sembahyang, ya itu tidak akan dikunjungi. Karena sembahyang yang membutuhkan kita sendiri penyatuan kepada Allah. Ya. Jadi kalau gereja barat, kalau ke gereja kan dikunjungi. Kalau di kita enggak. Jadi yang butuh Allah kan kita. Ya. Saya pun butuh Allah, saudara butuh Allah, pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya kenapa kita harus sembahyang. Ya, karena itu kebutuhan pribadi. Keselamatan itu kan datangnya pribadi lepas pribadi, tidak diojok-ojok orang. Ya. Sebabnya di Ortodok juga sama. Ya. Hanya kita menjelaskan tentang kebenaran, ya apalagi tentang baptisan, ya mau menerima atau tidak itu urusan saudara. Ya. Bukan ayo baptis, enggak bisa. Ini di ajaran di Ortodok enggak seperti itu. Ya. Jadi dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, oleh iman kita adalah hidup oleh iman. Apa sih iman? Ya. Iman itu bukan sebatas percaya, tidak. Makanya ada mengatakan ya kita punya iman tanpa perbuatan ya mati juga. Ya percuma. Bagaimana kalau kita tidak menyatu dengan Allah? Bagaimana kita kalau tidak bertafillah atau berteosis dengan Allah? Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan 16. Yohanes 15 ayat
ayat yang keempat sampai yang keenam, sorry. sampai yang ke Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya, ini kan diperintahkan kita menyatu. Ya. Siapa pohonnya? Kristus. Siapa rantingnya? Kita harus menyatu dengan rantingnya. Kalau kita tidak menyatu, ya, bahkan dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kitalah semua. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak bisa buat apa-apa. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam ranting, bisa menyatu dengan pokok anggur yang benar? Bagaimana? Hanya cukup dengan sembahyang? Tidak. Ya, ada beberapa sakramen, mistika ilahi, ada 7 sakramen, itu harus kita ini kan. Perjamuan, termasuk perjamuan kudus, baptisan kudus, itu harus dilakukan. Dasarnya memang itu untuk kita menyatu dengan Kristus. Jika kita tidak bisa menyatu dengan Kristus, apa yang dikatakan ayat ke-6? Baca sama-sama. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kenapa? Kita di luar Kristus tidak menempel, ya sia-sia. Apapun yang kita kerjakan cuma. Sebabnya Gereja Timur menekankan tentang berteosis, menyatu dengan Kristus atau menyatu dengan Allah. Ya. Bagaimana awalnya untuk kita menyatu? Yang pertama kita lihat Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-27. Baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, mengenakan. Apa sih mengenakan? Memakai, memasukkan Kristus ke dalam diri kita. Kita pakai baju, berarti baju itu nempel sama kita. Pada saat kita dibaptis dalam Kristus, kita memakai Kristus, mengenakan. Jadi Kristus ada di dalam diri kita. Itulah kita menempel di dalam Kristus. Yang pertama apa? Baptisan. Sebabnya baptisan itu bukan sebatas upacara, bukan sebatas dengan simbol atau tanda. Ya. Banyak orang-orang mengatakan baptisan adalah tanda pertobatan. Ada orang-orang mengatakan baptisan adalah simbol pertobatan. Atau yang ada juga yang mengatakan upacara keagamaan. Apakah baptisan sebatas itu? Tidak. Kita lihat 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-20 sampai 21. 21 yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Stop. Yang diselamatkan oleh apa? Air bah.
air bah. Ini simbolik air, yaitu tentang keselamatan. Ya. Lalu juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. stop. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Apa kiasannya? Air bah tadi. Cerita tentang di pasal 20 tadi. Itu kiasannya. Tentang Nuh yang diselamatkan oleh air. Ya, lalu apa kiasannya? Yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yaitu baptisan. Berarti baptisan menyelamatkan nggak? Menyelamatkan. Ada nggak upacara yang bisa menyelamatkan? Ada nggak tanda yang bisa menyelamatkan? Ada nggak simbol yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Kenapa baptisan bisa menyelamatkan? Karena itu adalah simbolik daripada kematian Kristus. Kita diselamatkan oleh kematiannya. Ya, Kristus mengalahkan apa? Kematian, maut. Dan dia bangkit di hari ketiga. Kristus katakan apa? Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Dan kita kembali kepada manusia kekal. Ya. Lalu bagaimana baptisan yang benar? Coba kita lihat Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang diperintahkan Yesus untuk mengajar ke seluruh bangsa? Para murid, rasul. Lihat ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Stop, 11 murid. Kenapa 11? Satu sudah mengkhianati. Iya, satu sudah mati duluan. Jadi yang diperintahkan untuk mengajar dan membaptis siapa? Para murid. Para murid. Dan seterusnya ke para rasul, 70 rasul-rasul, dan seterusnya kepada bapak-bapak gereja, dan seterusnya sampai kita. Jadi baptisan itu pengurapan harus memang dari para rasul, karena ajarannya juga harus dari para rasul. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdiri dan berpeganglah, jangan dilepaskan oleh ajaran-ajaran yang kamu terima dari para rasul, dari kami Paulus, secara lisan, paradosis, ya, dan secara tertulis. Jadi itu patah semua tuh yang namanya ajaran sola scriptura, sola fide, sola apapun patah. Tidak bisa kita berpegang semuanya dengan Alkitab mutlak, tetap harus ada yang lisan tertulis. Bagaimana kita bisa tahu tentang yang tertulis kalau kita tidak mempelajari yang lisan? Jadi ajaran itu harus benar. Jadi nggak bisa sekali Kristus tetap Kristus, sekali Yesus tetap Yesus, nggak bisa. Yesus yang mana? Yesus diajarkan para rasul atau Yesus yang di luar para rasul? Apalagi sekarang nih, ya, ada pujian yang mengatakan putar pandang dari zaman sama aja, berarti sama masa Yehova. Ya nggak sama lah. Gereja yang didirikan para rasul atau gereja yang bukan didirikan dari para rasul. Matius pasal 16 ayat 18.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iya. Ego ho ecclesia. Ecclesia itu gereja, bukan jemaah, bukan kumpulan. Kalau jemaah itu kita nonton bola bareng-bareng, duduk sama-sama, nonton sama-sama itu namanya isbar. Nobar. Nah itu jemaah, kumpul. Tapi Yesus mengatakan kepada Petrus, dirikanlah gerejaku satu, bukan gereja-gereja. Ya, dirikanlah gerejaku. Itu sebabnya di iman Nikia tadi yang kita bacakan, gereja yang satu dan Katolik dan apostolik. Katolik itu artinya universal. Apostolik itu artinya pengajaran rasulia. Itu sebabnya dibacakan di dalam pengakuan iman Nikia. Itu berdasarkan ayat firman Allah semuanya. Ya, gereja yang satu, nggak dibilang gereja-gerejanya. Tidak. Gereja yang satu, yang mana dibangun oleh para rasul. Kita kembali lagi. Ya. Jadi, kenapa baptisan bisa menyelamatkan manusia? Karena terikat dengan kematian. Coba kita lihat dalam kitab Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Makanya kalau di baptisan nanti kita mengiringi kolam. Kemarin siapa yang udah baptis itu? Mas Muhammad apa satu ya? Ambilnya itu. Seberapa banyak yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya. Kan gitu. Itu dari Galatia pasal 3 ayat 27. Dan dikuburkan. Nanti lihat yang namanya mistika baptisan. Semua itu firman Tuhan yang dibacakan. Kita mati bersama seperti Kristus dikuburkan. Sebabnya kemerdekaan kita. Kalau Kristus tidak mati dan bangkit, saya nggak mau ikut Kristen. Apa jaminannya? Karena Kristus mati dan bangkitlah, saya mau. Tidak ada manusia yang bisa mati 3 hari lagi, dan dia bisa mengalahkan maut. Itu luar biasa. Apa sih maut? Kematian. Sebab upah dosa adalah kematian. Itulah yang Kristus katakan. Sehingga pada saat kita menyatu dengan Kristus, kita kembali kepada kodrat ilahi. Amin. Itu luar biasa itu. Jadi keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Ya. Bukan nggak ibadah, kunjungin yuk kita tarik supaya ibadah. Enggak. Harus ada kesadaran diri sendiri. Keselamatan tuh nggak bisa ditarik. Ya, paling kita nasihati aja. Kamu begini-begini loh. Gitu. Masalah dia mau datang atau tidak, ya hak masing-masing. Yang penting kita sudah sampaikan, ya. Jadi, coba kita baca lagi tadi di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3.
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya. Telah dibaptis dalam Kristus, eis. Ya. Dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya dikatakan eis, masuk ke dalam, menyatu dalam kematian. Kata eis itu luar biasa, makanya dikatakan sama dengan di dalam Matius 28 ayat 19 kan dikatakan eis juga. Ya. Baptiston dei, eis to enoma, masuk ke dalam. Baptiston dei, penenggelaman. Dalam bahasa Aramik stafila, penyatuan kembali kepada Allah. Masuk ke dalam, eis to enoma. Kalau di dalam Kisah Para Rasul bukan eis, etoonoma, di luar nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang sering dipakai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari mana ngambilnya Kisah Para Rasul katanya? Digabungkan dengan Matius. Padahal konteks bahasa aslinya bukan eis, tetapi etoonoma, di luar nama Tuhan Yesus. Karena fungsinya pada saat di Kisah Para Rasul bukan fungsi baptisan keselamatan, tetapi itu fungsi yang namanya kayak kita Bible study. Ya. Jadi kita harus tahu ya. Baptisan yang sesungguhnya juga harus tahu. Banyak gereja-gereja luar tidak memahami baptisan. Kita coba memahami dulu tentang 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-21 tadi. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Nah, namanya apa baptisan kenajisan? Mikwe. Nah, dalam baptisan kenajisan ya, orang yang belum dewasa kan belum datang haid kan? Maka coba lihat kenajisan dari apa? Imamat pasal yang ke-15. Imamat pasal 15 ya, tentang kenajisan. Ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Imamat 15 ayat Iya. 2. Ya. Saya baca dari ayat pertama nih. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Iya. Maka najislah ia karena lelehan itu. Ya, jadi laki-laki yang mimpi basah atau dia dewasa, usia berapa? 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah 15 tahun sudah dewasa belum? Di bawah 15 tahun sudah dewasa belum? Belum. Itu sebabnya orang yang di bawah 15 tahun tidak dimikue karena belum dewasa. Ya. Begitu juga kalau kita baca selanjutnya, ya, di situ juga ada, coba saya lihat. Ayat 19. Imamat pasal 15 tadi, ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, itu. Jadi orang dewasa itu usia berapa wanita yang sudah datang bulan? 12 ya? 12 wanita sudah datang bulan ya. Itu adalah upacara mikwe. Di bawah usia 12 nggak mungkin dimikwe karena belum datang bulan.
Nah, ini ada gereja yang mengajarkan baptisan gitu. Itu bukan baptisan keselamatan, tetapi mikwe. Orang di bawah usia 12, anak kecil tidak boleh dibaptis. Kata baptisan itu penenggelaman. Sampai sekarang orang-orang di sana kalau mau berenang bilangnya baptis. Sebabnya ya di pengajaran apostolik ya anak kecil bisa dibaptis. Karena itu baptisan keselamatan, bukan mikwe. Yang anak kecil tidak bisa dibaptis atau ajaran mikwe, ajaran Yahudi. Anak kecil belum bisa mengeluarkan lelehan, mana bisa di mikwe. Yang dewasa juga sama. Ya, kira-kira ya usia 15 tahun laki-laki mimpi basah, najis lah dia, harus diapakan? Mikwe. Kalau dalam Islam tuh mandi junub. Kalau habis haid, mimpi basah, itu mandi junub tuh. Itu ajaran Taurat tuh, mikwe. Jadi itu bukan ajaran baptisan keselamatan. Ajaran baptisan keselamatan apa yang diajarkan oleh kekristenan para 12 pemimpin. Kenapa bisa berubah hukumnya? Memang bisa, karena kita berbeda iman. Imam kita beda. Ya, Ibrani pasal 17 ya, ayat 12. Ibrani pasal berapa itu tentang hukum? Pasal 7 ayat 12. Pasal 7 ayat 12. Coba bacakan. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Itu. Iya. Kita hidup di dalam imam siapa? Melkisedek. Melkisedek. Dan kita keturunan daripada Yehuda. Kita bukan daripada Imam Lewi. Dan hukum pun pasti berubah, termasuk perbuatan. Jadi kita ada, tapi tidak ditekankan, nggak ditakut-takutin. Kamu nggak berbuat, waduh, kamu mencuri haknya Allah. Hati-hati harta kamu dimakan belalang pelahap. Gitu. Kalau di Jawa belalang yang dimakan. Ya, saya lihat di Jawa itu di daerah Gunung Kidul apa mana itu. Pinggir jalan tuh jual belalang. Semua belalang-belalang dimakan biar nggak ada belalang pelahap. Jadi harus paham, kita tuh sebagai anak-anak Allah ya pahamlah tentang kebenaran. Ya. Jadi baptisan kenapa menyelamatkan? Karena ya simbolik daripada kematian. Ya. Jadi secara mata jasmani ya kita ditenggelamkan dengan kematian Kristus. Ya, dikuburkan, bangkit. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh
dan kita semua diberi minum dari satu roh. Iya. Gitu. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang yang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Satu roh, yaitu Roh Kudus. Ya, makanya di dalam Alkitab kan satu baptisan, satu Allah, satu roh, satu. Yesusnya satu, ajarannya satu. Kenapa ajarannya bisa banyak? Yesusnya satu, pasti ajarannya satu. Sama lah dengan kita sebagai kepala keluarga misalnya. Kita ajarkan di rumah, ya ajaran kita satu, nggak mungkin banyak. Tiba-tiba di luar sana ada yang mengajarkan yang sama seperti ajaran kita. Lalu orangnya datang ke rumah kita, kita perhatikan, ih, ini kayak ajaran kita. Ya, tapi orang itu tidak kenal. Apa yang kita katakan? Kamu dapat ajaran kita dari mana? Siapa yang ngajarin? Tapi saya tidak kenal engkau. Gitu. Itulah yang dikatakan Kristus. Matius pasal 3 ayat 21 sampai 23. Menyala daripada hadapan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena beda ajaran. Ajaran yang diberitakan, apakah itu dari para rasul atau bukan daripada para rasul. Sebabnya Yesus bilang, ini ada hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Itu pentingnya ajaran. Jadi satu baptisan yang telah memerdekakan kita. Baptisan satu. Baptisan mana? Para rasul. Dan satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari roh. Dari satu roh. Jadi manusia dibaptis dalam satu roh. Jadi kita menyatu dalam kematian. Ya, dalam kematian Kristus. Untuk apa? Sebab di dalam kematian Kristuslah sarana dosa dikalahkan. Karena dia masuk ke alam maut untuk mematahkan semua maut, dosa. Karena maut adalah karya dosa. Ya, coba kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya, ketidaktaatan karena dosa lah manusia mati. Kalau tidak makan dia taat, dia tidak akan mati, kekal. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Gitu. Dan suaminya pun memakan. Jadi yang salah siapa sebenarnya? Yang salah siapa sebenarnya? Perempuan. Suaminya. Ya, suaminya dikasih tahu. Suaminya tahu nggak bahwa itu salah? Tahu. Kenapa jadi ikut jamaah kesalahan?
Iya, dia ngasih. Tapi suaminya begitu tahu harusnya apa? Menasehati, ini salah. Bukan jadi berjamaah kesalahan. Kalau cewek kan sifatnya kepoan. Ya. Hawa waktu itu belum tahu berarti ya. Iya, dia kepo. Ini enak nih katanya. Karena diusut dengan sibolis. Dihasut-hasut. Datang ke suaminya. Seharusnya Adam menasihati. Jangan, itu salah. Kita sudah diberitakan tidak boleh memakannya. Mungkin karena cinta kali ya. Bucin. Iya. Akhirnya apa, ikut-ikutan. Karena apa? Bucin. Ini hati-hati nih orang bucin nih. Jadi nggak masalah soalnya. Iya, jadi nggak pernah salah ya. Iya. Akhirnya apa? Sama-sama jatuh dalam kesalahan. Yang bahaya-bahaya nih bucin-bucin nih. Nggak tahu salah ini. Apalagi sekarang kan kalau lihat mau makan aja ngeliat WA, nggak video call. Ajaklah ya pasangannya ke jalan, ya ajak sembahyang, ajak ini, mengerti tentang kebenaran. Ya jangan berjamaah kesalahan. Udah tahu salah, ikut-ikutan salah. Ya. Kita lihat dalam Kejadian juga pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Ya, Demikianlah Roh manusia Kudus. itu menjadi makhluk. Ya, Roh Kudus atau Roh Allah yang hidup. Ya. Segambar kita. Kenapa sih Adam begitu dia melanggar sama Hawa berdua itu, dia mengerti dia telanjang? Kenapa? Karena pada saat penciptaan dia segambar dengan Allah. Allah itu terang dan maha terang. Makanya dikatakan tuh terang yang datang dari terang kan gitu. Pujiannya ini tuh. Terang keluar dari terang. Nah, keluar dari terang. Karena Allah sumber terang, penuh kemuliaan. Begitu Adam salah melanggar bersama-sama dengan Hawa, hilang kemuliaan. Sehingga dia tahu terang itu hilang. Baru dia berkata, saya telanjang. Kenapa? Terang itu hilang. Pada saat dia terang, nggak bisa dia lihat tubuhnya karena bersinar. Itu gambaran nanti seperti kita tubuhnya dikembalikan kepada tubuh yang dimuliakan, sama dengan Kristus. Karena Kristus menyatu dengan kita, gambarannya tubuh kita menjadi tubuh yang dimuliakan, terang. Bagaimana kita bisa melihat kemaluan kita? Nggak bisa, terang menerang, sumber terang. Ya. Itu sebabnya pada saat melanggar, ya dosa itu masuk ke dalam manusia, sehingga terjadi kematian. Sebabnya kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah kematian. Siapa yang bisa mengalahkan dosa? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus bisa mengalahkan dosa? Karena Dia kudus. Karena dia tidak berdosa. Orang yang bisa mengalahkan dosa itu orang yang tidak berdosa. Itu dia. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 5.
kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Supaya menghapus segala dosa. Kenapa dia bisa menghapusnya? Karena di dalam dia tidak ada dosa, dan kita harus menyatu dengan Kristus supaya dosa dihapuskan. Itulah kekristenan. Simpel kan? Gampang ya? Tapi prakteknya sulit. Gampang kekristenan. Kalau cuma baca Alkitab gampang, prakteknya sulit. Sembahyang, lagi enak-enak tidur. Ini belum diadakan sembahyang senja aja, sampai cincin pajar. Belum ya, jam 8. Seharusnya sebelum ibadah sembahyang tipikal itu ada sembahyang cincin pajar. Nah, saya lihat kita belum siap nih untuk melatih tubuh kita nih. Kita nih Pak ya. Kita, saya juga. Iya, karena belum siap. Iya. Itu sebabnya kita harus mau belajar melatih pelan-pelan. Nggak bisa apa ya, secara frontal, wah langsung nggak bisa. Harus kita latih lah. Awalnya gimana? Belajar dulu yuk. Sembahyang sendiri-sendiri. Sing-sing pajar. Ya. Makanya saya coba nanti ketik ya ibadah sing-sing pajar. Ya, supaya kita belajar tengah malam ibadah ini. Ya. Kalau kita nggak latih, nggak bakal bisa. Ya. Kita aja ibadah tipika aja berapa jam? Bisa 3-4 jam. Itu kita masih anak gitu. Nanti sekali-sekali lah ikut ibadah Paskah. Dari jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Baru selesai. Duduk itu, berdiri. Sampai bet di sini kayak tebel. Ya, nanti duduk, break, kan sama-sama. Makannya jam 3 ya, kita puasa kan. Jam 3 selesai ibadah dan makan. Apalagi Natal di kita. Sekali-kali Natal lah di kita. Undang namanya Fokus bikin ibadah Natal. Enak ibadahnya, sembahyangnya. Lebih lama daripada ibadah Paskah. Paskah ya? Iya. Karena dia dibarengi dengan kebangkitan sampai pagi. Ya, kalau Mas Muhammad udah pernah tuh ibadah 8 jam ya? Iya. Ya, enak ya? Lumayan. Pegal. Iya. Emang dilatih. Buat bangku portable. Iya. Ya emang kalau yang nggak kuat ya silakan duduk nggak apa-apa. Tapi kita coba melatih. Karena Yesus mengajarkan di Matius 11 ayat 29, wah Yesus itu mengajarkan berdoa dan berdiri. Ya. Coba kita lihat lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Caranya apa? Masuk di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah firman Allah yang hidup. Jadi kalau kita di dalam Kristus, Allah melihat bukan kita lagi, tapi Kristus yang dilihat. Masuk di dalam Kristus. Dia yang dibuat tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Karena pelanggaran awal. Sebabnya Adam pertama membawa manusia ke dalam kematian, tetapi Adam kedua membawa kepada hidup kekal. Dikembalikan lagi kodratnya.
Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu bahwa Kristus adalah Yesus manusia, tapi bedanya apa? Dia tidak berbuat dosa. Itulah dibilang hipotesis dua kodrat ilahi dan manusia. Dagingnya daging Maria, tulangnya tulang Maria, manusia. Tetapi rohnya adalah firman Allah. Hipotesis. Ya. Dia sama seperti kita, ya makan. Ya lapar. Itu sebabnya apa yang disalibkan? Daging. Sebab firman tidak bisa mati. Sebabnya kita katakan salibkan kedagingan. Karena Yesus sudah memberi contoh, disalibkan kedagingannya. Lalu bangkit dengan dagingnya kembali, tetapi diubahkan menjadi tubuh yang dimuliakan. Itulah nanti gambaran kita. Dibangkitkan dengan daging. Sebabnya orang Kristen tidak boleh dibakar, kecuali memang dia kecelakaan. Tidak boleh tubuhnya dibakar, karena kita bangkit dengan tubuh kita nantinya. Yang buat dosa siapa? Yang berbuat dosa siapa? Tubuh daging. Tubuh dagingnya. Masa rohnya yang disiksa? Ya enggak lah, sama dagingnya. Itu sebabnya kita bangkit sama dengan seperti Kristus, sama daging-dagingnya juga. Ya. Karena itu Kristus dapat mengalahkan dosa. Ya. Bagaimana caranya dia mengalahkan dosa? Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, dia taat sampai mati. Taat. Dengan cara taat dan disalibkan. Itu sebabnya ya kuasa salib itu luar biasa. Kenapa kita kalau sembahyang menunduk membuat tanda salib? Karena kuasanya luar biasa. Ya. Dan kita lihat lagi dalam kitab Roma 6 ayat 3. Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Iya, yang pertama ketaatan, kedua baptisan. Sama seperti Kristus. Ya. Jadi di dalam baptisan kita mendapatkan pengampunan dosa yang luar biasa. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah baptisan keselamatan yang diajarkan para rasul.
bukan mikwe yang diajarkan sama Yohanes Pembaptis. Ya, jadi baptisan para rasul itu menyelamatkan dan menyatukan kita kembali kepada Kristus. Setelah itu apa? Liturgos, sembahyang dan perjamuan kudus. Dan banyak upacara keagamaan. Ya, kemarin Pak Rianto bertanya, ada nggak kalender buat nama-nama ini? Sebenarnya ada, cuman saya lagi bingung nih cara ngasihnya. Ini ada kalender ortodok. Nah, saya bingung nih untuk membagikan ke teman-teman supaya bisa download. Sebab saya cari di Play Store itu susah sekali. Kalender ortodok. Nah, ini semua ada perayaan, ada firman yang harus dibagikan, pembacaan Alkitab tadi, semua dari sini. Almanaknya sampai sembahyang-sembahyang tiap harinya ada. Iramanya yang keberapa kita baca, semua ada. Ini ada kalender Julian, ada kalender Gregorian yang kita pakai. Nanti saya coba. Yodi mungkin bisa nih, IT. Ya, itu saja yang kita bagikan. Kita teruskan lagi untuk ibadah, selesaikan sembahyang kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.